Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang semuanya. Alhamdulillah kita sudah memasuki ke semester 2 meskipun tidak ada tatap muka sama sekali. Jadi semoga kalian sehat selalu. Semoga daerah bencana yang ada di Kalimantan Selatan itu segera pulih dan beraktivitas seperti biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Semoga diberkahi sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita memasuki ke semester 2, yaitu tentang terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Yaitu di halaman 4 di buku LKS masing-masing. Itu dari bab ada 1 dan 2. Yang pertama itu ada terbentuknya perdagangan di Nusantara. Yang kedua itu peran Nusantara dalam perdagangan di masa kuno. Nah, di bab pertama itu bagian 1, terbentuknya perdagangan di Nusantara. Kita sudah harus mengetahui bahwasanya yang namanya sebuah negara ataupun sebuah kerajaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksud dari berdiri sendiri itu adalah karena yang namanya untuk menghidupi rakyat ataupun yang ingin menjalankan kehidupan rakyat dan pemerintahannya itu harus punya uang. Nah, mempunyai uang itu dari mana? Kalaunya untuk mengurungkan diri atau cuma berfokus cuma pajak untuk pajak masyarakat yang di masyarakatnya sendiri, kan bagaimana cara mengelolanya gitu. Misalkan pada zaman dulu itu kan yang namanya pajak itu semua orang tidak mempunyai uang. Jadi rata-rata masyarakatnya itu adalah membayar pajaknya dengan cara tanaman ataupun hasil bumi. Nah, hasil bumi itu biasanya dikumpul oleh kerajaan. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Kan nggak mungkin didiamkan aja, ya ibaratnya ya jadi buruk gitu. Nah, dari situlah yang yang namanya perdagangan. Perdagangannya itu dari mana? Ya dari beberapa negara ataupun beberapa kerajaan yang ada di seluruh dunia. Jadi maksud dari terbentuknya perdagangan di Nusantara itu adalah apa yang dibuat oleh kerajaan itu bekerja sama dengan kerajaan lain, meskipun kerajaan lainnya itu bisa di kerajaan tetangga ataupun kerajaan dari luar sana. Nah, di sini terbentuknya perdagangan di Nusantara itu adalah ketika kerajaan itu memerlukan uang, itu biasanya itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara memungut pajak, yang kedua adalah dengan cara berperang. Kalaunya untuk memungut pajak, yaitu tadi masyarakatnya kan tidak mempunyai uang. Uangnya dari mana? Uangnya dari pajaknya itu dari hasil bumi. Nah, itu. Nah, kalaunya dari peperangan kan nggak selamanya peperangan itu harus ada gitu. Kalaunya sudah peperangan sudah lama, jadi kalau sudah dikuasai, cara mengelolanya seperti apa? Itu. Nah, di sini di halaman 4 itu terbentuknya perdagangan di Nusantara itu biasanya sebuah kerajaan kerajaan dimanapun pada zaman kuno itu ataupun ya sampai sekarang juga maksudnya sebuah kerajaan itu dimana letaknya itu adalah di pesisir sungai besar ataupun di pesisir pantai, bukan di pinggir pantai lah. Di pinggir pantai di tsunami. Nah itu. Nah, kenapa diambil dari situ dibangunnya sebuah kerajaan ataupun kota? Karena di sanalah tempat yang paling strategis.
Meskipun ada beberapa kerajaan-kerajaan lain yang letaknya itu ada di pedalaman, misalkan seperti kerajaan Mataram kuno ataupun kerajaan kerajaan apa lagi, Sriwijaya. Tapi kan di kerajaan Sriwijaya itu letaknya itu kan di pinggir Sungai Musi. Pinggir Sungai Musi pada zaman dulu itu emang sangat luas gitu. Apalagi misalkan kita ambil contoh di kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu kerajaan Negara Dipa dan Negara Daha. Negara Dipa kan dulunya ada di Kalimantan Selatan, letaknya persis di Amuntai. Kalau kita berpandangan melihatnya sekarang, bagaimana mungkin sebuah pelabuhan yang besar bisa melintasi ke daerah Amuntai sekarang? Karena tidak mungkin kan itu, apalagi kapal-kapal yang besar itu tidak mungkin, karena pada zaman dulu itu Sungai Baritonya itu ibaratnya seperti laut itu, dan di ujung muaranya itu ada pelabuhan yang paling besar, yaitu dimana disitulah tempat kerajaan negara Dipa. Nah, setelah sekian lama bertarus kan terjadi adanya pendangkalan tuh gara-gara lumpur dari hulu sungai ke hilir itu, lumpurnya tuh berminyak lebasanya tuh mengendap dan mengeras, dan akibatnya kapal-kapal besar itu tidak bisa berlabuh di sana, lalu lah dipindah ke Marabahan atau Muarabahan. Dari situlah diganti lagi nama kerajaannya, meskipun keturunannya itu sama, itu kerajaan negara Daha. Dari situlah berkembanglah sebuah pelabuhan dan interaksi dari luar itu sudah ada dari zaman dulu itu. Nah, itu adalah terbentuknya perdagangan itu. Yang pertama, ingat, dari jalur sungai ataupun di pesisir sungai, biasanya sungai besar lah. Terus yang kedua adalah di pesisir laut, bukan di pinggir laut. Terus juga yang bagian B itu kemampuan mengendalikan kontrol politik dan militer para penguasa tradisional atau raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Nah, itu tadi yang karena sudah menguasai daerah atau lokasi strategis tadi yang bisa di pesisir sungai ataupun pesisir pantai atau laut. Yang kedua, karena sudah menguasai kan daerah-daerah strategis itu, otomatis untuk menguasai daerah lain itu sangat mudah itu. Bukan mudah dalam arti untuk mempengaruhi politik kerajaan lain itu sangat gampang. Nah, dari situlah terbentuknya perdagangan. Terus sampai pada masanya itu sekitar abad ke 7, 8, 9, yang dimana yang kita tahu kan kenapa ngarannya kerajaan Kutai itu kerajaan Kutai itu yang pertama kali berdiri, padahal kan itu letaknya di selat di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Kenapa di daerah Jawa itu belum ada, ataupun daerah jalur paling strategis yang ada di Selat Malaka itu, yang digadang-gadang sebagai daerah yang paling maju itu, kenapa kada berkembang benar di situ? Karena yang pertama, pada masanya daerah-daerah Selat Malaka itu masih dihuni oleh beberapa perompak laut. Perompak atau bajak laut? Sama Jepang lah. Ya kayak perompak itu. Terus dikuasai oleh beberapa raja-raja kecil gitu. Nah, karena perompak itu sangat pengaruhnya besar, terjadi perselisihan, jadi perdagangannya itu dialihkan ke daerah Kalimantan. Dari situlah perdagangannya itu semakin besar, dan biasanya
perdagangan semakin besar, otomatis kemakmuran kerajaan itu semakin besar juga. Itu hukum mutlak sebuah negara seperti itu. Sampai ini pang sampai sekarang bang lah. Jadi yang dimana kalaunya perdagangan bebas, perdagangan itu semakin banyak yang menukari, pasti semakin kaya loh itu. Nah itu adalah terbentuknya perdagangan di Nusantara. Semoga kalian paham lah. Terus beberapa di halaman 5 itu di antara abad ke-7 sampai abad ke-15 di kawasan Nusantara telah muncul beberapa pusat perdagangan. Pusat perdagangan Nusantara saling dikunjungi oleh para pedagang asing, terutama dari Tiongkok dan India. Dan dari negeri-negeri lain juga, Bang. Di sini dikatakan dari negeri-negeri kawasan Asia Tenggara. Munculnya pusat-pusat perdagangan Nusantara disebabkan adanya kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi bekal untuk berlayar dari suatu tempat ke tempat lain. Itu jelas. Karena untuk menuju misalkan dari Cina ke India berdagang, ya karena mungkin loh belabu langsung itu lain kayak zaman sekarang gitu. Meskipun ada jalur sutra tuh kan ada plus minusnya juga gitu. Jadi untuk berlayar itu biasanya anak pedagang ke sana, pedagang menukari dagangan dari daerah lain dan melakukan kerjasama kayak itu biasanya. Dan menetap sampai ke India itu. Yang bagian B, pemberi tempat istirahat bagi kapal-kapal yang singgah di Nusantara, pengumpul barang komoditas yang diperlukan bangsa lain. D, penyedia tempat pemasaran bagi barang-barang asing yang siap disebarkan di seluruh Nusantara. Ini sama halnya dengan distribusi barang sekarang. Karena kan ada distribusi dari pabrik ke distributor sampai ke dari distributor kemana lagi? Kadang aku ya Allah, dari distributor ke gudang gitu kan, dari gudang ke penjual, dari penjual ke konsumen. Nah sama halnya dengan yang pada zaman dulu. Jadi zaman dulu itu kayak di Cina itu menjual kain sutra sama keramik apa nih? Kayak guci keramik gitu. Itu kan merupakan anggapan yang merupakan barang yang paling mewah gitu. Itu sih. Oke. Jadi kan yang dijual itu tidak hanya apa itu tadi lah, ingat aku nang anak didagang akan tuh bisa berhuruf ataupun barter, bisa juga dengan menggunakan uang itu yang dimaksud adalah uang koin, bisa koin emas, perak, perunggu, ataupun yang paling berharga biasanya batu akik kayak itu, nah berlian gitu sih. Oke, itu bagian 1 tentang terbentuknya perdagangan di Nusantara, yang dimana yang paling penting yang paling diingat adalah terbentuknya perdagangan itu. Yang pertama, sebuah negara ataupun sebuah kerajaan itu memerlukan modal untuk menjalankan pemerintahannya, atau menjalankan kerajaan. Cara menjalankannya kayak apa? Itu tadi dengan cara berdagang dengan negara lain. Kadangkala kita berdiri sendiri itu mustahil. Meskipun kayak di negara Korea Utara aja berdiri sendiri. Kan di utaranya kan sebelahnya ada Cina, ini berdagang di situ lah. itu maksudnya. Kadangkala kita berdiri seorang itu mustahil. Tapi jangan sampai kalau hendak berdagang atau beraliansi atau apapun tuh jangan sampai merusak ataupun merugikan kita. Kalau bisa kalau paling minimal itu adalah
saling menguntungkan satu sama lain. Nah, tapi kalau bisa itu kita yang paling diuntungkan, mereka yang rugi, itu sih. Itu kan buanmu biasanya ada loh nang materi lagi. Dan kalau berorganisasi itu kalau bisa aja, kalau hendak mengirim proposal ke perusahaan, kalian harus apa ngarannya, kita memberikan apa dan mereka dapatnya apa kayak itu. Kan biasanya kayak itu disebut dengan 50-50 lah bahasanya. Tapi kan kalau bisa kita yang untung, mereka yang rugi. Harusnya kayak itu. Jangan sampai 50-50 tuh apa kada ketujuh kayak itu. Nah, itu sih berdagang lah. Berdagang. Dari berdagang tuh lama-lama kan politiknya tuh mengaruh politik ke masyarakat, ke kerajaannya itu. Itu yang kedua terbentuknya, dan dari situlah terbentuknya perdagangan di Nusantara. Oke, sampai ini aja. Terima kasih. Semoga kalian paham lah. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian komentar di bawah. Komentar. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis saja di komentar. Tapi bertanyanya itu jangan yang biasa aja nang meluas bang pertanyaannya kayak itu. Nah, jangan apa lah. Jangan pertanyaan yang ada di buku tuh pertanyaan yang kada aku katujui. Ada loh pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tuh, nah halaman 6 kah, sebutkan peranan Selat Malaka dan perdagangan dunia. Ya Allah, itu ya jelas lah, karena Selat Malaka itu merupakan jalur perdagangan antara dunia barat ke dunia timur. Itu udah selesai. Dah, pertanyaan lah, aku menunggu, nanti aku jawab di rekaman selanjutnya. Itu aja, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.